Bang, limit saya sekarang 30 juta. Bagusnya untuk naik limit berapa ya biar di ACC? Minta 60 juta aja. Karena barusan ada juga yang di ACC dari 30 juta, request ke 60 juta dan di ACC. Nah, halo, selamat datang kembali di channel Papak Tutorial. Oke, kembali lagi di series Ngobrol Santai. Jadi di channel saya ini ada series namanya Ngobrol Santai. Intinya saya nggak akan bahas banyak-banyak hal, tapi saya akan spesifik mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber. Dan nanti pertanyaan itu akan saya sajikan di sini secara detail. Dan tentunya saya udah pilih pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu mungkin banyak banget orang yang belum tahu. Nah, makanya saya bikin konten ini. Oke, buat kamu yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe-nya biar channel ini terus maju dan terus berkembang. 3, 2, 1, subscribe. Oke, saya anggap kalian udah subscribe semua. Langsung aja kita mulai untuk mendiskusikan atau membahas pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber yang sangat saya banggakan. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Suru. Nah, Kak Suru nanya gini. Pak, saya bikin PIN lewat SMS. Transaksi gagal, nomor kartu dan tanggal lahir salah gitu, Pak. Gimana ya? Nah, sebenarnya untuk Pak Suru ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tuh Kak Suru ini juga baru nerima kartu kreditnya dan baru mau aktivasi. Dan ternyata pada saat ngirim SMS mungkin nomor kartunya tuh ada yang salah ketik atau salah tulis, atau tanggal lahirnya juga salah ketik salah tulis. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Kak Suruni udah punya kartu kreditnya, udah diaktifasi, tapi belum bikin PIN. Nah, terus bikin PIN-nya lewat SMS. Nah, itu kalau yang kemungkinan kedua tadi, saran saya bikin aja PIN-nya menggunakan aplikasi BRI Credit Card Mobile. Karena di aplikasi itu gampang bikin PIN-nya. Jadi bikin PIN tuh nggak perlu kalian masukin PIN lama. Langsung masukin PIN yang kalian inginkan dan langsung bisa kalian pakai di ATM. Dan transaksi offline lainnya lah, di supermarket, di restoran gitu. Oke, udah jelas? Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari Kak Tri. Nah, Kak Tri nanya gini. Bang, saya tarik tunai 500.000, kok fee-nya nyampe 100.000 ya? Desember kemarin saya ambil 600, fee-nya cuma 18.000. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali punya kartu kredit, saya jelasin sedikit secara singkat terkait pertanyaan dari Kak Tri ini. Jadi kalau kamu punya kartu kredit Bank BRI Tokopedia Card atau BRI Next Card atau BRI OVO U Card, kamu itu punya namanya keistimewaan atau punya hak untuk melakukan tarik tunai. Jadi mirip banget sama ATM, bedanya kalau ATM itu kalian tarik tunai yang diambil adalah uang kalian. Tapi kalau kartu kredit kalian tarik tunai yang diambil itu adalah uangnya Bank BRI, yang mana sistemnya itu nanti kalian pinjam. Jadi kalau limitnya ini ada berapa nih, anggap aja 5 juta, ya kalian bisa tarik tunai. Nah, cuma itu sistemnya pinjam. Nah, biaya tarik tunai itu adalah 6% dari total tarik tunainya atau minimal 100.000. Itu peraturan dari Bank BRI. Jadi, kamu tarik tunai cuma 100.000, itu pun biayanya juga 100.000. Kamu tarik tunai 600.000, 200.000, itu tarik tunainya juga 100.000. Karena apa? Peraturannya itu 6% atau 100.000, mana yang lebih gede gitu. Kalau 6%-nya masih di angka 90.000, ya kamu bakal kenanya 100.000. Nah, kasus yang dialamin Kak Tri itu ini, transaksinya 500.000, makanya kena biaya adminnya 100.000. Makanya kalau sama-sama tarik tunai, biar tarik tunainya maksimal, ya kalian tarik tunainya dimaksimalin juga dong. Jangan cuma 500.000, mungkin di angka berapa ya? 6% biar sampai 100.000. Ini berarti di angka mungkin kalau 3 juta 6%-nya nggak bisa, ATM 3 juta nggak bisa. Contoh 2 juta. Kalau 2 juta itu 6%-nya berarti 120. Ya mending yang 2 juta dong. 2 juta dapat 120 gitu. Jadi intinya tarik tunai bisa dengan biaya admin 6% atau 100.000. Mana yang lebih gede? Itu biaya admin yang akan ditagihkan ke kamu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini datang dari Kak
Kak aku namanya. Kak aku nanya gini. Proses naik limit berapa lama ya? Saya sudah ajukan naik limit via APP, ini APP maksudnya, dari tanggal 19 Desember, cuma belum ada perubahan sampai sekarang. Kalau ngomongin kenaikan limit, jadi punya kartu kredit BRI Tokopedia Card ini naikin limitnya itu ada dua cara. Lewat aplikasi BRI Credit Card Mobile atau lewat aplikasi Tokopedia. Nah, kalau lewat aplikasi BRI Credit Card Mobile, pengalaman saya ya, itu saya punya dua pengalaman. Ada yang instant approve. Instant approve tuh begitu saya klik ajukan, saat itu juga disetujui langsung, nggak pakai lama. Jadi mungkin bisa dibilang hanya nggak nyampe semenit lah langsung di ACC. Itu instant approve. Tapi pernah juga saya langsung klik, tiba-tiba langsung ditolak gitu. Pernah juga. Nah, pernah juga yang kemungkinan ketiga. Jadi ketika ngajuin itu lama, nggak ada keterangannya ditolak, nggak ada keterangannya disetujui sampai beberapa hari. Tapi biasanya kalau kasus-kasus yang lama nggak ada keterangan gini, kayak punyanya Kak aku ini, kemungkinan besar ditolak proses kenaikan limitnya atau pengajuan kenaikan limitnya. Jadi ya nanti bisa dicoba lagi ya. Oke, sepertinya sudah jelas dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempatnya adalah gini. Bang, limit saya sekarang 30 juta. Bagusnya untuk naik limit berapa ya biar di ACC? Minta 60 juta aja. Karena barusan ada juga yang di ACC dari 30 juta, request ke 60 juta dan di ACC. Nah, untuk Kak Raja ini bisa nih kamu coba untuk minta ke 60 juta. Ya, siapa tahu kamu bisa di ACC juga. Oke, itu pertanyaan keempat. Selanjutnya pertanyaan yang kelima datang dari Kak Mali. Kak Mali ini nanya gini. Mas mau nanya, itu harus pakai rekening BRI juga atau enggak? Jadi Mas Mali ini lagi komen di salah satu konten saya terkait dengan pinjaman dana tunai atau loan on pun di kartu kredit BRI. Nah, saya jelasin dulu nih. Punya kartu kredit ini, BRI ini, kamu bisa mengajukan pinjaman dana tunai. Yang mana nanti kamu bisa mencairkan limit kartu kreditmu dalam bentuk tunai ditransfer ke rekeningmu dan bisa kamu angsur atau bisa cicil selama 36 bulan atau 3 tahun. Itu namanya loan on pun. Nah, pertanyaan Mas Mali ini nanyanya gini. Pencairannya harus ke rekening BRI atau bukan? Jawabannya harus. Jadi pencairannya itu harus ke rekening BRI dan atas namamu. Nggak bisa ke atas nama temanmu, saudaramu, tetanggamu gitu. Apalagi bank lain nggak bisa. Jadi wajib rekening BRI dan atas nama kamu sendiri. Oke? Oke, itu pertanyaan yang kelima. Berikutnya pertanyaan yang keenam datang dari Kak Bam. Kak Bamnya gini. Kalau pembayaran cicilan pas jatuh tempo, apakah kena denda? Jawabannya tidak, tapi saya tidak menyarankan kamu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, pembayaran pada jatuh tempo itu memiliki resiko lupa yang lebih tinggi. Jadi jatuh tempo kan kalau kartu kredit Tokopedia Card ini setiap tanggal 1 atau 2 lah, nggak tanggal 1. Nah, kamu bayarnya setiap tanggal 1. Ya, kalau satu saat tanggal 1 itu kamu nggak ada kerjaan atau mungkin lagi longgar gitu. Nah, kalau tiba-tiba kamu banyak kesibukan, nggak bisa jadi kamu lupa tanggal 1 yang saatnya kamu bayar tagihan, tapi karena lupa akhirnya nggak kebayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bayar pada saat tanggal jatuh tempo, pastikan kamu memilih metode pembayaran tagihan kartu kredit yang real time. Artinya real time tuh ketika bayar, jadi langsung masuk juga ke sistemnya Bank BRI. Dan ini hanya bisa dilakuin ketika kamu bayarnya menggunakan Brimo atau menggunakan Tokopedia. Kalau kamu bayarnya pakai pihak ketiga, contohnya Shopee, Lazada, Dana, itu butuh namanya waktu untuk memproses dari Shopee, Lazada itu ke Bank BRI-nya. Dan itu bisa memakan waktu lebih dari 7 hari lah, atau kurang lebih 7 hari. Dan itu sangat beresiko. Takutnya kamu bayarnya sekarang, udah jatuh tempo, ternyata masuknya ke BRI masih 3 hari lagi. Nah, kamu akan terhitung telat bayar seperti itu. Makanya kalau bayar pada saat tanggal jatuh tempo, pastikan kamu bayarnya pakai Brimo atau Tokopedia. Kalau kartu kreditmu BRI Tokopedia Card. Kalau kartu kreditmu OVO atau BRI Next Card ini, ya wajib hanya satu pilihanmu, bayarnya pakai Brimo. Biar apa? Biar ketika kamu klik bayar dan transaksi berhasil pada detik itu juga langsung masuk ke sistem kartu kreditnya Bank BRI, jadi langsung terikot bahwa kamu sudah bayar. Itu tujuannya. Oke? Itu aja yang bisa saya bahas sekarang. Jadi kalau
kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau mungkin ada hal-hal yang pengen didiskusikan, tulis di kolom komentar dan nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih dan semoga kalian sukses selalu.